Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang sel. Perhatikan gambar berikut ini. Yang manakah yang disebut sebagai sel? Nah, dari gambar kita dapat melihat bahwa sel itu ditunjukkan oleh nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Kenapa nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 disebut sel? Nah, ini nanti akan kita bahas. Apa yang akan terjadi pada tubuh seseorang jika sel darah merah dan sel sarafnya rusak? Apakah dia akan tetap melakukan aktivitas dengan normal? Jadi, apa sebenarnya sel itu? Apa pentingnya sel bagi tubuh? Apakah tanpa sel makhluk hidup itu bisa hidup? Dan apakah setiap sel memiliki struktur dan fungsi yang sama? Nah, ini akan kita bahas di materi ini. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mendeskripsikan tentang sel. 2. Mengidentifikasi komponen kimia penyusun sel. 3. Mengidentifikasi bagian-bagian sel dan strukturnya, serta mengidentifikasi struktur dan fungsi organel sel. Apa itu sel? Nah, dari gambar kita melihat bahwa organisme itu disusun oleh sistem organ. Nah, sistem organ itu disusun oleh organ. Organ nanti disusun oleh jaringan, sedangkan jaringan disusun oleh sel. Artinya, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsi, melakukan respirasi, melakukan ekskresi, mencerna, dan melakukan reproduksi sendiri. Sel memerlukan bahan-bahan kimia agar dapat terus melakukan aktivitasnya, seperti membentuk sitoplasma, sintesis protein, menghasilkan energi, dan lainnya. Oleh karena itu, makhluk hidup harus memberikan bahan-bahan kimia tersebut melalui makanan. Adapun bahan-bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel diantaranya yaitu senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak, dan senyawa anorganik seperti vitamin dan mineral. Sel juga memerlukan unsur dalam jumlah yang banyak seperti C, H, O, N, S, P, dan K. Dan ada juga yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit seperti Fe dan Zn. Secara garis besar, sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama membran sel, yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat keluar masuknya zat. Yang kedua yaitu sitoplasma, berisi cairan dan organel sel. Dan yang ketiga adalah nukleus, di mana tempat kromosom berada. Nah, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang struktur dan fungsi membran sel atau membran plasma. Membran sel bersifat semi-permeable, terdiri dari protein, karbohidrat, lipid, dan kolesterol. Lipid dikenal sebagai fosfolipid yang ditunjukkan oleh nomor 10 dengan struktur terdiri dari kepala mengandung fosfat dan ekor mengandung lipid. Kepala bersifat hidrofilik, artinya suka air, sedangkan ekor bersifat hidrofobik, artinya tidak suka air. Fosfolipid terdiri dari 2 lapis lipid. Sedangkan protein ditunjukkan oleh nomor 3, 4, 7, 8, dan 9. Nomor 7 dan 9 merupakan protein integral. Protein ini menembus 2 lapis lipid. Sedangkan nomor 3 dan 8 merupakan protein perifer, protein yang tidak menembus 2 lapis lipid. Untuk nomor 4 disebut sebagai protein channel dan merupakan tempat keluar masuknya ion. Untuk karbohidrat ditunjukkan oleh nomor 5 yaitu glikoprotein dan nomor 2 yaitu glikolipid. Dan kolesterol ditunjukkan oleh nomor 1. Berikut kita mengenal beberapa organel yang terdapat di dalam sitoplasma, baik organel pada sel hewan maupun sel tumbuhan.
Bagian yang terakhir dari sel adalah nukleus. Nukleus ini terdiri dari ada pori-pori, ada nukleolus, ada kromatin, dan ada selubung inti serta nukleoplasma. Nukleus sendiri berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Di sini tersimpan informasi genetik berupa DNA yang dikemas dalam kromatin dan ketika pembelahan sel akan memadat menjadi kromosom. Sekian penjelasan tentang sel, semoga bermanfaat. Terima kasih.